Perkenalkan, nama saya Kelvin Fernando, NIM saya 178110400. Pada malam hari ini saya akan mereview skripsi yang berjudul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Utang dengan Usaha Perusahaan sebagai Variabel Moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016 yang disusun oleh Cyrilla Natania. Kita masuk ke bab 1 di bagian pendahuluan latar belakangnya. Kita lihat di sini. Latar belakang penelitian ini adalah ketika perusahaan manufaktur didorong untuk berekspansi melalui pasar modal, yaitu dengan menerbitkan sejumlah obligasi. Maka kreditor akan membeli dengan pertimbangan berbagai aspek seperti tingginya suku pinjaman atau return yang akan mereka terima, yang menyebabkan perusahaan mengalami kendala dalam pembayaran biaya utang. Berikut contoh beberapa kasus biaya utang yang ada pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Saya mengambil 3 contoh. Ini ada PT Kimia Farma, PT Gajah Tunggal, dan PT Medco Energy International. Dari fenomena di atas, perusahaan cenderung tidak dapat menutupi beban bunga dari utang yang mereka pinjam, sehingga perusahaan harus menerbitkan surat utang baru dan melakukan pinjaman bank agar utang tertutupi kembali, sehingga dapat kita disimpulkan bahwa biaya utang pada perusahaan manufaktur mengalami peningkatan seiring penerbitan obligasi. Kita masuk pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah: 1. Apakah tata kelola perusahaan yang diproyeksikan dengan komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional dan komisaris independen, serta penghindaran pajak berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Yang kedua adalah apakah usia perusahaan mampu memoderasi hubungan antar tata kelola perusahaan yang diproyeksikan dengan komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional, dan komisaris independen, serta penghindaran pajak dengan biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Ini ruang lingkupnya. Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi variabel independennya yaitu biaya utang, variabel independennya yaitu 1. Tata kelola perusahaan yang diproyeksikan dengan komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional dan komisaris independen. Yang kedua, penghindaran pajak yang diproyeksikan dengan ETR, effective tax rate. Yang ketiga, variabel moderasi yaitu usia perusahaan. Objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk periode pengamatannya yaitu tahun 2014 sampai 2016. Untuk tujuan penelitiannya: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang diproyeksikan dengan komite audit, kualitas auditor dan kepemilikan institusional dan komisaris independen, serta penghindaran pajak secara simultan maupun parsial terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan variabel usia perusahaan dalam memoderasi hubungan antara tata kelola perusahaan yang diproyeksikan dengan komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional dan komisaris independen. Apakah itu dengan biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Untuk manfaat penelitiannya ada 3. Secara umum, manfaat penelitian itu berguna untuk bagi 3 sektor, yaitu bagi perusahaan, bagi investor, dan bagi peneliti selanjutnya. Kita masuk di bab 2, tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Landasan teori biasanya menguraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diangkat pada skripsi tersebut. Nah, pada skripsi kali ini, untuk landasan teorinya itu yang pertama, biaya utang, cost of debt, adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan karena menggunakan utang yang akan menghasilkan beban bunga setelah pajak atas berbagai bentuk uang. Yang kedua ada tata kelola perusahaan. Yang ketiga ada komite audit. Yang keempat adalah kualitas auditor. Ini kualitas auditor. Variabel berikutnya adalah kepemilikan institusional.
Dan yang keenam ini untuk variabelnya ada komisaris independen. Komisaris independen, serta ini ada variabel penghindaran pajak atau tax avoidance, yang biasa kita kenal adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan menyerahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Variabel moderasinya adalah usia perusahaan, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dapat bertahan hidup dan menjalankan operasionalnya. Untuk penelitian terdahulu, skripsi yang ditulis oleh Cyrilla Natania membuat atau menjelaskan 9 review terdahulu, di mana ini ada 9. Untuk kerangka konseptualnya ada komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional, komisaris independen, penghindaran pajak, yaitu adalah variabel independennya. Variabel dependennya adalah biaya utang, di mana usia perusahaan sebagai variabel moderasinya. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk objek penelitiannya, penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Untuk pengumpulan data digunakan 2 metode, yaitu metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Untuk populasi dan sampel penelitian kali ini, semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 sebanyak 149 perusahaan. Di sini peneliti menggunakan uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrik, dalam arti tidak ada penyimpangan yang serius dalam asumsi-asumsi yang telah dibuat. Peneliti juga melakukan uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi normal, karena uji F dan uji T mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid. Ada 2 cara untuk menguji apakah data tersebut normal atau tidak normal, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Peneliti juga melakukan uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Peneliti melakukan uji heteroskedastisitas yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Peneliti juga melakukan uji korelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Kita masuk ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai deskriptif data statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang dijadikan sampel dalam penelitian. Ini ada tabel untuk statistik deskriptifnya, di mana kita bisa melihat minimum, maksimum, min, dan standar deviasinya. Ini adalah hasil pengujian normalitas dengan menggunakan analisis grafik histogram dan normal probability plot. Untuk gambar ini ditunjukkan grafik histogram uji normalitas hipotesis pertama sebelum transformasi data dan data trimming.
Nah, ini untuk normal probability p-plotnya, juga sebelum transformasi data dan data trimming. Ini ditampilkan tabel hasil uji multikolonialitas hipotesis pertama sebelum transformasi data dan data trimming. Untuk VIF-nya rata-rata di atas 1,0. Untuk nilai tolerance-nya rata-rata itu 0,9 dengan keterangan tidak terjadi multikolonialitas. Ini adalah grafik histogram hipotesis pertama setelah transformasi data. Yang tadi yang saya tunjukkan itu adalah untuk yang sebelum transformasi data dan data trimming. Ini adalah tabel normal p-plot hipotesis pertama setelah transformasi data dan data trimming. Dapat kita lihat di tabel ini, dapat kita lihat di gambar ini, titik-titik ini mendekati garis lurus, yang artinya yang data yang setelah transformasi ini telah memenuhi asumsi normal atau berdistribusi normal. Kita masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut. Secara simultan, komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur. Ini yang kesimpulan kedua. Secara parsial, kualitas auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh, maka dapat disimpulkan kemampuan komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional, komite independen, penghindaran pajak dalam menjelaskan biaya utang perusahaan adalah sebesar 0,265 atau sebesar 26,5%, sedangkan sisanya 0,735 atau sebesar 73,5%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil uji moderasi diperoleh kesimpulan bahwa usia perusahaan merupakan variabel moderasi yang mampu memperkuat dan memperlemah hubungan antara komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional, komisaris independen, penghindaran pajak terhadap biaya utang dalam penelitian ini. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan review saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan saya akan perbaiki di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.